Botol itu ibarat diri kita, tubuh kita adalah botolnya. Sedangkan isi di dalamnya adalah ilmu, akhlak, iman, dan amal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sholih dan sholihah, semoga kalian selalu sehat, bersemangat, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, Ustazah ingin mengajak kita semua belajar dari sesuatu yang sederhana, sesuatu yang sering kita temui setiap hari, bahkan mungkin ada di depan mata kita sekarang juga. Benda itu adalah botol. Mungkin kalian bertanya, Ustazah, kenapa kita belajar dari botol? Bukankah botol hanya wadah plastik atau kaca biasa? Nah, disinilah menariknya. Dalam hidup ini, kita bisa mengambil pelajaran dari hal-hal kecil yang sederhana. Justru, seringkali benda kecil itulah yang memberi kita hikmah besar, asalkan kita mau merenung. Coba bayangkan ada 3 botol di meja. 1, botol pertama berisi air putih. Air putih itu segar, menyehatkan, dan sangat bermanfaat bagi tubuh. Tetapi harganya murah, mungkin hanya Rp3.000 sampai Rp5.000. Yang kedua adalah botol berisi jus mangga segar. Rasanya manis, segar, dan menyegarkan tenggorokan. Botol jus ini harganya bisa Rp10.000. Nah, yang ketiga, botol ketiga ini berisi madu asli. Wah, nilainya jauh lebih mahal. Bahkan, botol kecil saja bisa dihargai ratusan ribu rupiah. Sekarang, kita perhatikan semua benda tadi sama-sama botol. Bentuknya mirip, fungsinya juga sama. Wadah untuk menyimpan cairan. Tapi, mengapa harganya berbeda-beda? Jawabannya sederhana. Yang membedakan adalah isi di dalamnya. Botol kosong, meskipun bentuknya cantik dan bersih, tidak akan bernilai banyak. Orang tidak akan membeli botol kosong, kecuali sebagai barang bekas atau limbah. Tetapi, botol sederhana yang berisi sesuatu yang bermanfaat, nilainya bisa sangat tinggi. Ananda sholih sholihah, botol itu ibarat diri kita. Tubuh kita adalah botolnya, sedangkan isi di dalamnya adalah ilmu, akhlak, iman, dan amal kita. Penampilan luar memang penting, seperti botol yang rapi, bersih, dan menarik. Tetapi yang jauh lebih penting adalah isi di dalam diri kita. Apa gunanya tubuh sehat tapi hati penuh kebencian? Seorang anak yang hanya sibuk menghias penampilannya tetapi malas belajar, malas beribadah, ibarat botol cantik tapi kosong. Indah dilihat sesaat tetapi tidak memberi manfaat. Sebaliknya, anak yang rajin menuntut ilmu, menjaga akhlak, dan beribadah, meskipun penampilannya sederhana, ia laksana botol madu sangat bernilai tinggi. Kalau begitu, apa yang seharusnya menjadi isi dari botol kita? Yang pertama, ilmu pengetahuan. Ilmu adalah cahaya. Dengan ilmu, kita bisa membedakan benar dan salah, baik dan buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, iman dan ibadah kita. Botol yang paling berharga adalah botol yang diisi dengan iman. Iman adalah kunci utama. Dengan iman, segala ilmu dan perbuatan kita akan bernilai ibadah. Nah, yang ketiga adalah akhlak mulia. Tidak cukup hanya pintar, kita juga harus berakhlak baik. Anak yang pintar tetapi sombong tidak akan disenangi orang. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, itulah hiasan dalam botol diri kita. Yang keempat adalah amal soleh. Amal soleh ibarat isi tambahan yang membuat botol kita semakin bernilai. Menolong teman, berbakti pada orang tua, menjaga kebersihan,
Semua itu adalah isi berharga. Sekarang, mari kita renungkan beberapa pertanyaan. Kalau botol kosong, apakah berguna? Kalau kita pintar tapi sombong, apakah orang mau dekat dengan kita? Kalau kita rajin beribadah tapi tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari, apakah nilai kita masih tinggi? Jawabannya tentu tidak. Itulah mengapa isi dalam diri kita harus seimbang: ilmu, iman, akhlak, dan amal. Ananda Sholih Sholihah, mari kita belajar dari filosofi botol. Jangan hanya sibuk menghias botolnya, tapi utamakan isinya. Jangan hanya sibuk memperhatikan penampilan luar, tapi lupakan hati dan pikiran. Mari kita isi botol diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, iman yang kuat, akhlak yang mulia, amal soleh yang ikhlas. Kalau kita melakukan itu semua, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang bernilai tinggi, bermanfaat, dan disenangi orang lain. Demikianlah pelajaran kita hari ini tentang filosofi botol. Semoga kita semua menjadi botol berisi madu yang manis, menyehatkan, dan sangat berharga. Jangan jadi botol kosong yang hanya indah di luar tetapi hanya di dalam. Sekian pinjumpa hari ini, semoga membawa manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.